Chandra Haris berkata dengan cemas, intinya adalah, cucu ini tampaknya cukup baik juga. Profesor MIT, gelar ini saja sudah sangat menakutkan. Mungkin dia akan menjadi pesaing terbesarku. Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan gigi dan mengutuk, sial, kamu mengatakan sekelompok pria yang telah pergi ke luar negeri ini, karena mereka semua pergi, tidak bisakah mereka tinggal di negara asing? Mengapa kabur begitu saja? Tama Renza tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum, orang muda meninggalkan rumah dan kembali ke rumah. Toh, masyarakat setempat masih berharap bisa kembali ke akarnya di masa depan. Selain itu, saat kembali ke Indonesia dia menjadi profesor, mereka juga berkontribusi untuk negara dan setidaknya mampu menumbuhkan bakat untuk tanah air. Chandra Haris berkata dengan marah, kalau begitu, ini bukan kerugian negara. Terutama orang ini dari Amerika Serikat. Bibimu juga pernah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Mereka pasti memiliki banyak kesamaan. Bagaimana denganku? Aku sialan belum pernah melihat apapun di Amerika Serikat. Memikirkan fakta bahwa dia belum pernah ke Amerika Serikat, tanpa sadar Chandra Haris membenci Rika. Saat ini dia duduk di kopilot dan berkata dengan makian, aku telah dihancurkan oleh keberadaan Rika yang bau sepanjang hidupku. Jika bukan karena dia, aku pasti siswa terbaik yang belajar di Amerika Serikat. Mungkin aku juga akan menjadi lulusan MIT. Seorang profesor di Harvard di Amerika Serikat. Berbicara tentang ini, dia mengeluh dengan marah. Apa yang terjadi? Hasilnya adalah aku benar-benar dikurung oleh Rika, seorang perempuan tak tahu malu, tepat setelah dia lulus dari perguruan tinggi, dan belum bisa menyelesaikan masalah sampai sekarang. Tama Renza tidak bisa membantu tetapi merasa terhibur. Oke, ayah, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu pikirkan dengan cara yang paling optimis. Soalnya, meski pernikahanmu tidak bahagia sekarang, setidaknya kamu dalam keadaan sehat. Pikirkan dari sudut lain, jika kamu ditakdirkan di Amerika Serikat untuk mengalami kecelakaan mobil, atau ketika kamu tiba di Amerika Serikat, kamu terbunuh dalam sebuah penembakan. Jika ibu menahanmu di pedesaan, itu sama saja dengan menyelamatkan hidupmu dalam penyamaran. Chandra berkata dengan ekspresi muram, kamu jangan membodohiku di sini lagi. Ketika kami masih muda, pendidikan yang kami terima adalah materialisme dan teori Marxis. Kami tidak percaya pada takdir. Saat itu, kami menyanyikan lagu revolusioner Soviet, tidak pernah ada penyelamat. Jangan bergantung pada siapapun, aku telah dihancurkan dengan kuat di tangan Rika dalam hidupku. Tama Renza tersenyum tak berdaya dan berkata, ayah, atau mari kita bicara tentang Erik Hartono. Chandra Haris memeluk lengannya dan bertanya dengan marah, apa yang harus dia katakan? Bukankah itu hanya gelar yang lebih tinggi? Apa yang hebat? Selain itu, dia terlihat sedikit lebih tampan, sedikit lebih baik, dan sedikit lebih tinggi. Nak, dia terlihat sedikit lebih muda dariku. Selain itu, apalagi dia yang lebih baik dariku, Tama Renza berkata dengan memalukan. Bukankah ini mengambil bagian dalam dan luar? Chandra Haris mengusap pelipisnya. Hei, sakit kepala. Hei Tama Renza, menurutmu dia punya istri dan anak? Tama Renza berpikir sejenak dan berkata dengan serius, seorang pria yang keluar untuk lari di malam hari, aku pikir dia seharusnya tidak punya istri, tapi dia berusia 55 tahun, aku pikir pasti ada anak. Menurut analisis ini, seharusnya ada lebih dari satu sejarah. Sejarah pernikahan, tapi dia harus melajang sekarang. Sial, Chandra Haris berkata dengan sedih. Ketika aku melihat pandangannya pada bibimu, aku merasa ada yang tidak beres. Pria ini 80% menyukai bibimu sepanjang waktu, dan keduanya sama-sama lajang. Apalagi mereka berdua masih kolega saat di perguruan tinggi senior. Mereka memiliki pengalaman hidup bertahun-tahun di Amerika Serikat,
dan mereka berdua suka berolahraga. Menurut analisis ini, mereka paling cocok untuk hidup bersama. Ini tidak lain adalah musuh besarku untuk mendapatkan Reni. Saat dia berkata, Chandra Haris muntah dengan kesal. Dia bilang, dia adalah seorang profesor MIT yang luar biasa yang datang ke Jakarta University of Finance and Economics untuk mengajar. Bukankah ini sakit? Tama Renza mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dia masih seorang profesor ekonomi dan manajemen di Massachusetts Institute of Technology dengan kandungan kualitas yang tinggi. Chandra Haris bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tahu Massachusetts Institute of Technology? Sedikit, Tama Renza berkata dengan serius. Massachusetts adalah yang pertama di dunia dalam 2 tahun terakhir. Tetapi yang terkuat di Massachusetts bukanlah di bidang ekonomi dan manajemen, tetapi dalam sains dan teknik, teknik elektronik, dirgantara, dan lain-lain. Yang terbaik dalam manajemen ekonomi. Seharusnya Stanford dan Harvard. Chandra Haris bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa tahu dengan jelas? Aku ingat kamu baru 1 tahun kuliah. Faktanya, ketika Tama Renza masih sangat muda, dia sangat tertarik dengan Universitas Amerika. Bukan seberapa besar dia merindukan Amerika Serikat, tetapi ibunya dibesarkan di Amerika Serikat dan merupakan seorang siswa berprestasi dari Universitas Stanford. Selain itu, Universitas Stanford dekat dengan lembah Silikon, basis industri teknologi tinggi yang terkenal di Amerika Serikat. Banyak raksasa internet Silicon Valley pertama kali belajar di Stanford University dan kemudian lulus untuk memulai bisnis mereka sendiri di Silicon Valley. Sebagian besar pengusaha Silicon Valley generasi pertama yang lulus dari Stanford pada awal 1990-an dan bekerja keras di Silicon Valley adalah teman sekelas ibu Tama Renza. Ketika Tama Renza masih muda, ia sering mendengar ibunya berbicara tentang karakteristik universitas di Amerika, khususnya Stanford. Tama Renza ingat bahwa ketika dia berusia 5 atau 6 tahun dan mengikuti ibunya mengunjungi kerabat di Amerika Serikat, dia juga membawanya ke Universitas Stanford untuk berkunjung. Saat itu, menemani dia dan ibunya mengunjungi Stanford, ada banyak orang terkenal di Silicon Valley, tetapi mereka tidak terkenal pada awalnya. Adapun saat ini, menyebut salah satu dari mereka seperti petir secara internasional. Jika bukan karena kecelakaan orang tuanya saat itu, jalur hidup Tama Renza adalah pertama-tama pergi ke Amerika Serikat untuk belajar, dan setelah menyelesaikan banyak di Stanford, tinggal di Silicon Valley untuk memulai karirnya sendiri atau kembali ke Indonesia untuk membantu ayahnya. Sangat disayangkan bahwa kecelakaan mobil pada usia 8 tahun benar-benar mengubah takdir hidupnya, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan gelar sarjananya. Memikirkan hal ini, Tama Renza tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Chandra Haris, yang ada di samping, tidak yakin. Melihat ekspresi sedih Tama Renza, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tama, ada apa denganmu?" Tama Renza kembali ke akal sehatnya, tersenyum sedikit, dan berkata, "Aku juga berpikir itu memalukan untuk tidak pergi ke universitas seperti Stanford di Amerika Serikat." Chandra Haris tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tama Renza, aku tidak melihatnya, kamu cukup lucu." Tama Renza tersenyum ringan dan tidak berkata lebih banyak. Sementara itu dini hari, Zain Sucipto tiba di Shangri-La di Jakarta. Meskipun datang ke kamar dari lobi hotel, jalannya sangat mulus, tetapi Zain Sucipto masih sedikit tidak puas. Alasan ketidakpuasannya adalah karena suite mewahnya jauh dari presidential suite yang dipesan oleh Ito Yuhiko, dan sama sekali tidak berada di lantai yang sama. Kamar presidential suite Shangri-La berada di lantai atas seluruh hotel. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.